Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Nikmatul Fauziah dari kelas PGMI 4D dengan NIM 1262052132114. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Saya sudah membuat PPT interaktif yang akan membantu saya untuk mempermudah menyampaikan materi. Sebelum masuk ke materi, saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan media yang sudah saya buat. Jadi yang pertama, di sini adalah halaman beranda. Terdapat dua ikon, ada ikon info dan juga ikon home. Sebelum kita ke ikon home atau ke ikon menu, kita akan masuk dahulu ke ikon info untuk melihat petunjuk penggunaan. Nah, ini adalah halaman petunjuk. Di sini terdapat beberapa ikon dan juga cara penggunaannya. Yang pertama, tekan ikon home untuk masuk ke halaman menu. Tekan ikon info untuk melihat ke halaman petunjuk. Lalu tekan ikon next untuk beralih ke halaman selanjutnya. Tekan ikon back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu tekan ikon smile untuk melanjutkan ke halaman materi. Tekan ikon silang untuk keluar dari halaman materi dan kembali ke menu materi. Jika kalian menggunakan laptop dan ingin keluar dari aplikasi, maka gunakan tombol escape yang tersedia pada laptop kalian. Lalu kita kembali terlebih dahulu ke halaman utama. Selanjutnya, kita masuk ke halaman home atau ke halaman menu. Jadi, di sini terdapat beberapa menu yang tersedia. Ada kompetensi atau tujuan, ada materi, ada rangkuman, ada evaluasi, dan juga ada kuis. Langsung saja kita masuk ke menu yang pertama, yaitu kompetensi atau tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik mampu meyakini irhas Nabi Muhammad SAW pada masa remaja. Kedua, mampu menerima uswah dari irhas remaja Nabi Muhammad SAW. Ketiga, mampu menunjukkan sikap santun dengan sesama dalam lingkungannya. Keempat, mampu membiasakan sikap menjaga diri dalam bergaul dalam lingkungannya. Kelima, mampu menjelaskan kisah hidup masa remaja Nabi Muhammad SAW. Keenam, mampu memahami hikmah dari kisah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Ketujuh, mampu menuliskan kembali masa remaja Nabi Muhammad SAW. Kedelapan, mampu menceritakan kembali masa remaja Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita masuk ke menu materi. Di sini terdapat dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, aktivitas Nabi Muhammad SAW saat kanak-kanak dan remaja. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita. Beliau mengalami masa kanak-kanak dan juga masa remaja seperti manusia lainnya. Beliau juga senang bermain sebagaimana anak-anak dan remaja lainnya saat itu. Masa remaja Nabi Muhammad SAW digunakan untuk hal yang baik. Kegiatannya adalah kegiatan yang membawa manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Masa remaja Nabi Muhammad SAW dilalui dalam sebuah lingkungan yang sangat baik. Walaupun beliau melewati masa remajanya tanpa didampingi kedua orang tua, namun Abu Thalib sebagai paman dan adik kandung dari ayahandanya telah mengambil alih fungsi orang tua dengan sangat baik. Abu Thalib memperlakukan Muhammad dengan penuh kasih sayang melebihi putranya sendiri. Rasa sayang yang ditampilkan tentu saja bukan sikap sayang yang memanjakan, tetapi yang bersifat mendidik. Bersama pamannya, Nabi hidup dengan sederhana, karena Abu Thalib adalah orang yang sederhana secara materi dan juga gaya hidup.
Kesederhanaan itu membuat Nabi menjadi sosok yang mudah berempati pada kaum lemah, miskin, dan juga terpinggirkan. Nabi Muhammad SAW juga dikenal aktif dalam kehidupan sosial. Bila tiba bulan-bulan suci, terkadang Nabi tinggal di Makkah dengan keluarga, terkadang pergi bersama mereka ke tempat-tempat yang berdekatan dengan Uqas, Madinah, dan Zulmajas untuk mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair-penyair hebat. Beliau juga dikenal sebagai pekerja keras. Nabi melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka yang sebaya. Baiklah, materi yang pertama sudah selesai, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah aktivitas Nabi Muhammad SAW saat kanak-kanak dan remaja. Walaupun masih remaja, Nabi Muhammad SAW sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu orang tuanya atau pamannya dalam mencari nafkah. Di antara beberapa aktivitas dan perilaku Nabi Muhammad dalam kehidupan masa remajanya yang tercatat dalam sejarah antara lain, yang pertama menjadi penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing milik kerabat dan orang-orang Makkah ke sekeliling gurun untuk merumput. Gaji yang didapatkannya diberikan kepada pamannya. Yang kedua, berniaga ke negeri Syam. Kaum Quraisy terbiasa bepergian ke Syam sekali setiap tahun untuk berdagang, sebab hal itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Abu Thalib berencana untuk bepergian tanpa mengajak Muhammad. Namun, atas desakan Muhammad tersebut, akhirnya sang paman mengalah dan ini menjadi perjalanan Nabi ke Suriah pada usia 12 tahun. Dalam perjalanan inilah, keduanya bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Buhaira yang melihat tanda-tanda Nabi terakhir pada diri Muhammad SAW. Yang ketiga, ikut serta dalam perang Fijar. Nabi SAW berpartisipasi dalam perang Fijar adalah bentuk sifat pemberani dari seorang remaja Muhammad. Fijar adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Perang ini terjadi di Nakhlah, sebuah tempat yang berada antara kota Makkah dan Taif. Saat ini usia Nabi sekitar antara 14 tahun. Pada usia yang demikian muda, maka keikutsertaan Nabi dalam perang Fijar bukanlah ikut bertempur. Beliau hanya bertugas mengumpulkan panah yang datang dari pihak musuh ke garis kaum Quraisy. Dan yang keempat, meninggalkan tradisi buruk. Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu, seperti berjudi, berzina, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain, sehingga beliau dikenali sebagai asyidik atau yang benar dan al-amin atau yang dapat dipercaya. Semenjak kecil hingga remaja, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki sifat tawadhu, tawasud, tasamuh, tawazun, dan iktidal. Sifat-sifat inilah yang menjadi Nabi Muhammad disukai banyak orang atau masyarakat Makkah. Baiklah, penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke menu selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke menu rangkuman. Jadi ini adalah rangkuman dari materi yang sudah saya sampaikan. Masa remaja Nabi Muhammad SAW digunakan untuk hal yang baik. Kegiatannya adalah kegiatan yang membawa manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu pamannya dalam mencari nafkah. Pada usia 12 tahun, ikut dengan pamannya berniaga ke negeri Syam. Berpartisipasi dalam perang Fijar adalah bentuk sifat pemberani dari seorang remaja Muhammad untuk mempertahankan keutuhan negerinya.
Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya, seperti berjudi, berzina, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain, sehingga beliau dikenali sebagai asyidik yang benar dan al-amin yang dapat dipercaya. Berikutnya kita masuk ke menu evaluasi. Di dalam menu evaluasi ini terdapat beberapa soal yang dapat kita jawab setelah kita membaca materi sebelumnya. Jadi di sini terdapat 5 soal yang bisa kita jawab. Yang pertama, apa sifat dan keistimewaan Muhammad remaja dalam asuhan pamannya Abu Tholib? Kedua, apa saja kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan Muhammad SAW pada masa remaja? Ketiga, apa yang membedakan Nabi Muhammad SAW dengan kebanyakan remaja saat itu? Keempat, apa perilaku dan sifat yang dapat dicontoh dari pribadi Nabi Muhammad saat remaja? Dan yang kelima, bagaimana cara menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kepada suri teladan umat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kita masuk ke menu yang terakhir, yaitu kuis. Jadi di sini terdapat beberapa soal kuis yang bisa kalian kerjakan. Jika sudah selesai menjawab, kalian bisa masuk ke icon home untuk kembali ke menu ataupun langsung tekan tombol next untuk keluar dari aplikasi. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari PPT interaktif yang sudah saya buat dan juga penjelasan materi yang sudah tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.